warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal duduk santai-santai begini, Ustadz Tengku ada sedikit pertanyaan sesuai dengan tontonan menurut video yang lalu. Saya mendengarkan dan melihat bahwasanya ada pembicaraan Tengku yang mengatakan tentang permasalahan pembacaan Al-Fatihah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya pada Tengku itu bagaimana hukum bagi makmum yang terlambat masbuk ataupun masbuk di saat imam telah membaca surat setelah Al-Fatihah, dan bagaimana bagi si makmumnya ini. Ya, cuma itu aja yang bisa saya tanyakan kepada Pak Ustadz Tengku. Terima kasih yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyangkut dengan pembahasan yang ada di video sebelumnya tentang pertanyaan hukum bagi makmum membaca surah Al-Fatihah. Memang di sana tidak terjawab ataupun kita tidak menjelaskan tentang hukum si masbuk. Karena yang pada intinya perlu seluruh jamaah mengetahui bahwasanya membaca Al-Fatihah ini wajib, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Apakah itu imam ataukah masbuk ataukah yang makmum. Jadi imam wajib baca surat Al-Fatihah, makmum juga wajib baca surat Al-Fatihah. Cuma di antara makmum ini ada yang masbuk, ada yang tidak masbuk. Yang tidak masbuk dia wajib menyelesaikan seluruh bacaan suratul Fatihah dengan dalil yang telah kita sampaikan. Tapi bagi yang masbuk, bagi mereka yang datang terlambat, ketika mereka datang kemudian masuk ke dalam sholatnya, kemudian imam sudah selesai membaca suratul Fatihah dan imam membaca surat pendek, lagi membaca surat Al-Fatihah, imam selesai membaca surat. Kemudian imam langsung rukuk. Sedangkan makmum yang masbuk tadi baru membaca sampai Maliki Yaumiddin misalnya, ataupun sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apa yang harus dilakukan oleh makmum tersebut yang masbuk tadi? Jadi bukan menyelesaikan suratul Fatihah, karena hukum bagi yang masbuk itu berbeda. Jadi supaya mereka mendapatkan satu rakaat ataupun mendapatkan satu rakaat, maka dia harus mendapatkan rukuk bersama imam. Jadi ketika imam rukuk, maka yang harus dilakukan adalah langsung rukuk. Walaupun bacaan suratul Fatihahnya itu belum selesai. Maka bagi masbuk seperti ini yang menanggung suratul Fatihah siapa? Imam. Maka oleh karena demikian imam itu harus sangat hati-hati. Tidak boleh sembarangan orang menjadi imam. Karena kenapa? Tanggung jawab imam itu besar. Jadi kalau ada imam yang tidak benar bacaan Al-Fatihahnya, bagaimana dia bisa menanggung bacaan Al-Fatihah dari si makmum? Maka bagi yang masbuk tadi harus dilakukan adalah langsung rukuk. Takutnya adalah ada imam yang rukuknya cuma sebentar. Bacaan tasbih di dalam rukuk itu hanya dibaca dengan Subhana rabbiyal azim, itu hanya sekali saja. Jadi karena ketika posisi si yang masbuk tadi, makmum tadi, kemudian ketika imamnya rukuk, kemudian imam bangun dari rukuk, dia baru meranjak untuk rukuk, maka ini tidak mendapatkan satu rakaat, tidak dianggap adalah mendapatkan rukuk bersama imam. Karena kenapa? Imam sudah bangun, maka ketika imam masih rukuk, dia sudah sempurna rukuknya. Maka apa yang harus dilakukan oleh makmum yang masbuk tadi? Langsung ketika imam rukuk, maka dia langsung rukuk. Jadi bukan menyelesaikan. Berbeda yang bukan masbuk, maka dia harus selesaikan. Misalnya selesai bagi yang tidak masbuk, baru selesai bacaan suratul Fatihahnya, imam sudah i'tidal, itu tidak ada masalah, langsung dia rukuk. Maka berbeda hukum bagi yang masbuk dengan yang tidak masbuk. Maka di rakaat, misalnya ini rakaat pertama, di rakaat pertama yang masbuk tadi mereka dianggap dengan hukum masbuk. Tapi ketika bangun rakaat yang kedua, mereka tidak dianggap lagi masbuk. Jadi kalau di rakaat yang kedua, imam setelah suratul Fatihah membaca surat yang pendek, misalnya kita katakan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, maka imam sudah ruku,
makmum belum selesai baca suratul Fatihah, yang sebelum selesai ini termasuk yang si masbuk tadi di rakaat yang pertama, maka dia wajib menyelesaikan suratul Fatihahnya. Walaupun ketika dia rukuk maka imam sudah i'tidal, itu tidak ada masalah. Karena yang masbuknya itu di rakaat yang pertama, bukan pada rakaat yang kedua. Maka dalam hal ini si masbuk itu inilah yang harus dilakukan. Kemudian perlu saya sampaikan, bagi yang masbuk ini jangan terburu-buru masuk ke dalam sholat hanya untuk mengejar supaya mendapatkan satu rakaat, karena supaya mendapatkan rukuk bersama imam dan menghasilkan satu rakaat. Jangan terburu-buru. Karena mendapatkan satu rakaat ataupun mendapatkan rukuk bersama imam supaya mendapatkan satu rakaat ini bukan terlalu yang harus dikedepankan. Karena yang lebih penting itu bagaimana kesiapan kita, kehati-hatian kita masuk ke dalam sholat, ketelitian. Maka oleh karena demikian kita walaupun kita ingin supaya mendapatkan rukuk sama imam, supaya mendapatkan satu rakaat, maka harus dengan santai, harus dengan teliti, hati-hati, berdiri, kemudian paskan niatnya dulu, kemudian baru Allahu Akbar takbir. Ketika saat baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam rukuk, langsung rukuk. Karena Al-Fatihah tadi sudah saya sampaikan, Al-Fatihah si makmum yang masbuk tadi sudah ditanggung, disempurnakan oleh imam. Jadi seperti itu hukum bagi yang masbuk. Maka video sebelumnya itu tidak kita jelaskan tentang hukum masbuk karena memang pertanyaan dari jamaah itu menyangkut dengan wajibkah makmum membaca suratul Fatihah. Jadi inti yang video sebelumnya adalah wajib membaca suratul Fatihah. Bagi hukum masbuk, yang masbuk, mereka adalah membaca sedapatnya seketika imam sebelum rukuk. Kalau imam sudah rukuk, tinggalkan bacaan tersebut langsung rukuk. Inilah ilmu fikih ataupun tentang sholat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tentunya kita tidak menyalahkan apabila pembahasan fikih di luar mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan misalnya tidak wajib bagi membaca Al-Fatihah, itu keluar kembali kepada mazhab tersebut. Karena keempat mazhab itu benar. Hari ini karena kita bermazhab Imam Syafi'i, maka kita menjelaskan fikih dalam konteks mazhab Imam Syafi'i. Gimana Bang Burhan? Terima kasih banyak Tengku, Ustaz Tengku, dengan bentuk penjelasan sampai kita santai-santai seperti ini kan. Soalnya kan hanya punya waktu di saat santai-santai begini. Karena kalau terlalu formal banget kan kita juga repot. Karena persoalan gini, ada orang kalau ada orang yang menghadiri pengajian tapi tidak berani bertanya. Makanya kadang-kadang kalau santai seperti ini mereka lebih leluasa dalam bertanya, membahas, mau bertanya apa saja semampu kita untuk menjawab.